Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Ibu. Tetap semangat daring nggih? Sebelum pelajaran kita hari ini dimulai, silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Ternyata alhamdulillah semuanya masuk. Bagaimana anak-anak? Masih semangat kan? Masih, Bu. Tadi kalian sebelum meeting, kalian sudah mengisi presensi kehadiran, ya toh, di link yang sudah saya bagikan di Google Classroom, dan kalian sudah melakukan penilaian diri, nggih, terhadap diri kalian sendiri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan memberikan motivasi sedikit. Motivasinya adalah, kenapa saya mencintai matematika? Karena darinya saya belajar tentang kepastian, proses menemukan, dan sebuah pembuktian. Seperti halnya, kalau kita mencintai seseorang, kita butuh kepastian, toh? Nah, itulah matematika. Kalau kalian semangat belajar matematika, itu nanti kalian akan kita belajar tentang kepastian proses menemukan sebelum kita itu mendapatkan hasil dari suatu pembuktiannya. Jadi kalian tetap semangat belajar matematika, nggih? Insya Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu merancang model masalah kontekstual yang berkaitan dengan metrik ke bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan metrik. Yang kedua, peserta didik mampu terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan metrik secara tuntas setelah mempelajari materi tersebut. Nah, untuk teknik penilaiannya, nanti saya akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua itu penilaian pengetahuan, yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, itu nanti aspek yang saya nilai, itu adalah aspek disiplin kalian, kerja keras kalian, tanggung jawab kalian dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, itu nanti saya juga akan melihat penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal KBM berdasar pengamatan guru. Untuk penilaian pengetahuan nanti, kalian mengerjakan tes online pilihan ganda dan soal IC melalui Google Classroom dengan Google Form. Nah, untuk penilaian keterampilan nanti, saya mengamati aspek yang saya amati itu yang pertama, penilaian unjuk kerja hasil LKPD, keaktifan kalian dalam forum diskusi, dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas di Google Classroom. Nah, pada pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan metrik. Bahan ajar, LKPD, PPT, dan video pembelajaran sudah kalian download di Google Classroom, nggih?
Semuanya sudah mendownload? Sudah, Sudah Bu. apa belum? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan memberikan pendahuluan atau apersepsi. Coba kalian amati gambar rainbow metrik di atas. Di sebelah kiri itu ada metrik A, di sebelah kanan itu ada metrik apa? B. Sudah kalian amati gambar rainbow metriknya? Sudah. Kalau sudah kalian amati, pada materi yang lalu kalian telah mempelajari tentang ordometrik. Berdasarkan gambar di atas, berapakah banyak baris pada metrik A dan metrik B? Coba kalian perhatikan rainbow metriknya. Ordonya berapa? Metrik A. Mbak Arianti, berapa? Metrik A berordo berapa kali berapa? 2 kali 2, Bu. Ya. Mbak Dela Muhayati, kalau metrik B itu ordonya berapa kali berapa? 2 kali 4. 2 kali 4. 2 kali 2. B. Metrik B ordonya berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Ya, metrik A itu ordonya 2 kali 2 dan metrik B itu ordonya 2 kali 2. Di dalam metrik A ini kan ada elemen metrik. Elemen metrik ini ada, kita misalkan warnanya hijau. Yang sampingnya ini warnanya oranye. Bawahnya ini warnanya merah, yang bawah sampingnya lagi warnanya kuning. Coba kamu perhatikan antara metrik A dan metrik B, ini kan warnanya sama nggih, yang seletak. Baris 1 kolom 1 warnanya hijau, yang metrik B juga berwarna hijau. Baris 2 kolom 1 warnanya merah, metrik B juga warnanya apa? Merah. Nah, di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan metrik A dan B, ini coba kalian perhatikan. Yang bisa dijumlahkan dan dikurangi itu warnanya apa ini? Merah dan hijau. Apa ya? Coba diperhatikan dulu. Yang bisa dijumlahkan dan dikurangi. Hijau ditambah dan bisa dikurangi dengan warna apa? Hijau. Terus yang merah juga bisa ditambah dan dikurangi dengan warna merah. Oranye dengan oranye, kuning dengan kuning. Sudah paham Pak belum ini? Kenapa elemen metrik A yang berwarna sama dengan elemen metrik B itu dapat dijumlahkan dan dikurangi? Nah, operasi metrik ini akan kita pelajari pada pokok bahasan kali ini. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Yang pertama itu penyelidikan individu. Kalian sudah mendownload tautan link Google Classroom yang memakai laptop dan Android, sudah mengunduh Google Classroom berdasarkan tautan link yang sudah tersedia, nggih. Materi operasi metrik sudah kalian unduh di tautan link yang sudah saya sediakan juga. Terus yang kedua, itu pembagian kelompok sudah saya bagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok itu ada 4 siswa. Nah, sekarang kalian unduh LKPD kalian dan diskusikan di forum diskusi Google Classroom. Kalian nanti akan mendiskusikan. Coba kalian amati gambar di atas. Gambar apa itu Mbak Santi? Gambar yang Gambar di atas ini merupakan
gambar pakaian nggih, ada di toko banyak sekali macam-macam pakaian yang dimana pakaian itu merupakan kebutuhan primer manusia. Hampir setiap hari itu ada saja orang yang beli baju. Nggih napa mboten? Apalagi kalau mau lebaran. Lah, produksi pakaian itu semakin hari tentu saja akan semakin meningkat. Nah, nanti di LKPD itu ada permasalahan konseptual yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, berdasarkan hasil pengamatan di atas, kalian dapat membentuk konsep operasi metrik dari masalah konseptual tersebut dan banyak pakaian dari masing-masing jenis yang akan diproduksi di Surabaya dan Malang. Jika perkiraan peningkatan produksinya itu adalah 5%, serta total pakaian yang diproduksi G-Cloth untuk tahun depan. Nah, nanti penulisan laporan hasil diskusinya nanti kamu upload di Google Classroom. Nah, untuk web meeting kali ini saya akhiri, kalian pindah ke Google Classroom untuk mendiskusikan LKPD nggih. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti kita kembali ke web meeting lagi. Bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Berarti sekarang kalian ke Google Classroom, web meeting untuk hari ini saya akhiri dan nanti kita kembali 15 menit lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit sudah berlalu. Tadi 15 apa 10 menit? Saya kasih waktunya. 15, Bu. Ya, 15 menit sudah berlalu. Waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Silakan. Oh iya, Mbak Saya, Bu. Ariyanti. Silakan. Di share screen, Bu. Saya stop dulu ya. Ya. Share screen. Sudah bisa belum? Bentar, Bu. Gambar anak panah. Ya. Sudah bisa. Sudah kelihatan Mbak Ariyanti, silakan dipresentasikan. Ya, Bu. S untuk Surabaya, M untuk Malang. Diulangi Mbak Ariyanti. Suaranya Gimana, tidak Bu? jelas. Diulangi. Ya, Bu. Presentasi dari kelompok berapa ini? Saya dari kelompok 2, Bu. Ya, silakan. S untuk Surabaya, M untuk Malang. S di kolom pertama terdapat standar deluxe premium. Di kolom kedua terdapat kaos, di kolom ketiga terdapat jaket. S di kolom pertama terdapat jumlah kaos dan di kolom kedua terdapat jumlah jaket. Sedangkan M di kolom pertama terdapat standar deluxe premium. Kolom kedua terdapat jumlah kaos, kolom ketiga terdapat jumlah jaket. M sama dengan kolom pertama kaos, kolom kedua jaket. Perkiraan peningkatan produksi 5% sama dengan 0,05. Banyak produksi tahun ini sama dengan N plus 0,0N, sama dengan 1,05N. Sehingga matriks produksi tahun depan adalah S aksen sama dengan 1,05 dikali metrik S. Dan M aksen sama dengan 1,05 dikalikan metrik M. Jadi, total perkalian yang diproduksi dua pabrik adalah S aksen ditambah M aksen sama dengan 10.311, 7.028, 4.077, sedangkan jumlah jaket 6.048, 4.722, dan
1827. Dari penjumlahan metrik di atas, kita memperoleh informasi banyaknya perkalian dengan menjumlahkan elemen-elemen metrik yang seletak. Demikian presentasi dari kelompok kami, Bu. Ya, bagus sekali nggih presentasi dari kelompok 2 yang diwakili oleh Mbak Ariyanti. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ada, Bu. Ya, Mbak Ana Saputri, silakan. Kenapa ordo matriksnya itu 3x2? Apa tidak boleh 2x3? Mungkin Mbak Ariyanti bisa menanggapi? Ya, Bu. Tidak bisa karena sudah ditentukan oleh LKPD-nya, jadi harus 3x2. Ada tanggapan lain dari kelompok lain? Karena di LKPD itu kan, ini saya menanggapi nggih, Mbak Ana, yang ditanggapi oleh Mbak Ariyanti tadi betul sekali bahwa di LKPD itu sudah ditentukan langkah-langkahnya terlebih dahulu bagaimana menyelesaikan masalah konseptual di mana ordonya itu sudah ditentukan nggih. Berapa tadi Mbak Ariyanti? 2 kali 3? 3 kali 2. 3 kali 2. Di sana langkah-langkahnya sudah tertulis dengan jelas bahwa ordometriknya itu 3 kali 2 dan sudah ada ketentuannya. Kolom pertama itu untuk apa, kolom kedua itu untuk apa. Jadi nanti dipelajari lagi nggih Mbak Ana. Ada yang ditanyakan tentang soal LKPD ini? Ada enggak? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Mungkin ada kelompok lain yang bisa menyampaikan kesimpulannya apa? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Mbak Yulesa Antoni. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah syarat dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah 1. Ordonya harus sama. 2. Operasi pengurangan dari penjumlahan pada elemen yang seletak. Ya, betul sekali. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu pada operasi penjumlahan dan pengurangan metrik itu ada 2 syarat. Yang pertama itu metriknya itu ordonya harus sama. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan metrik itu bisa dilakukan pada elemen-elemen yang seletak. Nah, untuk pendalaman materinya, operasi pada metrik, ini kan ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian skalar, dan operasi perkalian dua metrik. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas operasi penjumlahan dan pengurangan metrik. Operasi penjumlahan metrik, misal terdapat 2 buah metrik, yaitu metrik A dan metrik B. Jika metrik C adalah metrik penjumlahan dari A dengan B, maka metrik C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada metrik A yang seletak dengan setiap elemen pada metrik B. Oleh karena itu, syarat agar 2 atau lebih metrik dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Nah, ini rumusnya. Jika ada metrik, contoh nggih, jika ada metrik ordo 2 kali 2 dijumlahkan dengan metrik ordo 2 kali 2, nanti akan menghasilkan, misal metriknya itu A, B, C, D ditambah E, F, G, H. Berarti A ditambah E, karena elemen yang sama. A ditambah E, terus ini apa? B ditambah apa? F, C ditambah dengan G, dan D ditambah dengan H. Nah, sifat-sifat penjumlahan metrik
Itu yang pertama ada sifat komutatif di mana A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Yang kedua sifat asosiatif A ditambah B ditambah C itu nanti sama dengan A ditambah B plus C. Metrik identitas penjumlahan yaitu metrik O sehingga berlaku A plus O sama dengan O plus A sama dengan A. Invers penjumlahan metrik A adalah min A, sehingga A plus min A itu sama dengan min A plus A, ketemunya sama dengan 0. Nah, contoh, diketahui metrik A 1, 2, 4, 6, metrik B-nya 41, min 45. Tentukan metrik A plus B. Nah, karena A plus B berarti elemen yang seletak itu kamu jumlahkan. 1 ditambah 4, 2 ditambah 1, 4 ditambah min 4, 6 ditambah 5. Lah 1 tambah 4 ketemunya 5, 2 tambah 1 ketemunya 3, 4 tambah min 4 hasilnya 0, dan 6 plus 5 sama dengan 11. Nah, untuk yang kedua itu pengurangan. Misalkan terdapat dua buah metrik, yaitu metrik A dan metrik B. Jika metrik C adalah metrik pengurangan dari A dengan B, maka metrik C dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen pada metrik A yang seletak dengan setiap elemen pada metrik B. Pada dasarnya, pengurangan itu sama halnya dengan penjumlahan. Jadi, operasi pengurangan pada metrik itu sama dengan operasi penjumlahan metrik terhadap lawan bilangan penambah. Sehingga pengurangan metrik A dengan metrik B itu dapat diartikan sebagai penjumlahan metrik A dengan lawan metrik B. Atau bisa disimbolkan A min B itu sama dengan A ditambah min B. Sama halnya dengan syarat penjumlahan metrik, 2 atau lebih metrik hanya dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Nah, ini tetap sama nggih rumusnya. Elemen yang sama itu dikurangkan. Baris 1 kolom 1 dikurangi baris 1 kolom 1. A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, D dikurangi H. Contoh, jika ada metrik A min 7, 5, 4, 8 dan metrik B-nya itu 1, 1, min 4, 9, tentukan metrik A min B. Nah, metrik A kamu kurangi dengan metrik B, berarti baris 1 kolom 1 kan min 7. Min 7 dikurangi 1, 5 dikurangi 1, 4 dikurangi min 4, 8 dikurangi 9. Min 7 dikurangi 1 itu ketemunya 8, 5 kurangi 1 ketemunya 4, min ketemu min menjadi apa? Mbak Tria? Min ketemu min itu menjadi plus, berarti hasilnya 8. 8 kurangi 9 hasilnya min 1. Sifat operasi aljabar metrik itu ada 3. Tadi sudah nggih? A plus B itu sama dengan B plus A. Kalau A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Nanti hasilnya beda kalau pengurangan metrik. Nah, kalau A ditambah B plus C itu nanti sama dengan A plus B. Kamu jumlahkan dulu, baru dijumlahkan dengan C. Itu nanti hasilnya sama. Operasi pada metrik, penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya ada 2. Yang pertama ordonya itu sama, yang kedua operasinya dilakukan pada elemen yang seletak. Nah, manfaat kita mempelajari metrik dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linier. Bisa SPLDV atau SPLTV. Terus transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Metrik juga seperti variabel
Metrik juga seperti variabel biasa, sehingga metrik pun dapat dimanipulasi, misalnya dikalikan, dijumlah, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan representasi metrik, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Yang kedua, memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi, dan sebagainya. Dikaitkan dengan penggunaan program linier, analisis put-output, baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Dengan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai media pembelajaran, khususnya untuk menghitung berbagai operasi metrik, ternyata cukup mudah untuk dilakukan oleh guru serta sangat efisien untuk waktu pengerjaan sebuah metrik. Jika secara manual untuk menghitung sebuah metrik yang memiliki orde banyak diperlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berhari-hari. Untuk pembelajaran kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Ada apa enggak? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, jangan lupa kalian nanti mengisi penilaian antar teman dan nanti kalian mengerjakan evaluasi operasi penjumlahan dan pengurangan metrik. Link tautannya sudah saya bagikan di Google Classroom, nggih. Jangan lupa, habis web meeting kalian langsung mengerjakan evaluasi dan penilaian antar teman. Untuk materi selanjutnya, kita nanti akan mempelajari tentang operasi perkalian metrik. Operasi perkalian metrik itu nanti ada dua. Yang pertama operasi perkalian skalar, yang kedua itu nanti operasi perkalian dua metrik. Ada yang ditanyakan? Apa enggak sebelum saya tutup? Tidak, Bu. Nah, tetap jaga kesehatan, nggih. Kalau kemana-mana selalu pakai masker. Dan sebelum kita tutup, Mbak Elisa silakan memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini, saya kira cukup sekian, nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.